Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismadi SPD selaku Waka Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Ngablak, yang terhormat Bapak Mohtar Hadi SPD selaku narasumber. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, upaya dalam kegiatan pertemuan di pemaparan aksi nyata 1.4 budaya positif oleh Bapak Mohtar Hadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membawakan acara pada kesempatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu adalah sambutan dari Waka Kurikulum, acara yang ketiga yaitu adalah pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Mohtar Hadi atau selaku pemateri. Untuk itu marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini supaya apa yang menjadikan tujuan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Waka Kurikulum. Kepadanya Bapak Ismadi SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mohtar Hadi selaku narasumber untuk aksi nyata budaya positif, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Ngablak yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan dan kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun.
Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini merupakan kesempatan yang baik yang akan kita ikuti bersama-sama, yakni aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Mokhtar Hadi. Nah, harapan kami Bapak Ibu dengan kegiatan ini nanti akan membawa dampak atau terimbas oleh kita semua untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian mudah-mudahan juga dengan pengimbasan ini nanti juga akan terimbas kepada anak didik kita semua, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan imbasnya endingnya nanti adalah budaya positif untuk anak-anak kita juga, sehingga anak-anak kita yang kita didik memiliki karakter yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, dan jauh di atas harapan kita semua. Sehingga apa yang menjadi kegiatan oleh Bapak Mokhtar Hadi selaku calon guru penggerak ini betul-betul bisa kita manfaatkan, betul-betul memberikan dampak yang positif juga kepada kita Bapak Ibu guru, dan juga utamanya nanti kepada anak didik kita. Nah, selanjutnya ini juga merupakan motivasi untuk kita semua Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Monggo silahkan daftar, silahkan mengikuti. Semakin banyak sekolah kita guru penggeraknya, maka akan banyak penggerak-penggerak di sekolah kita, sehingga semua kegiatan dan program dari sekolah bisa terlaksana dengan baik dengan semakin banyaknya SDM yang bagus, yang baik. Nah, harapan saya kepada Bapak Ibu ini menjadikan barometer sekolah kita dengan hasilan guru-guru penggerak atau calon guru penggerak diikuti oleh yang lain, nanti akan menjadi barometer ukuran bahwa sekolah kita adalah sekolah yang baik, sekolah yang maju dan memiliki visi ke depan yang bagus. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo selanjutnya saya sampaikan selamat kepada Pak Mokhtar dan teman-teman yang telah mengikuti sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadikan menjadikan kita semua menjadi lebih baik. Demikian dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke pembawa acara untuk kegiatan selanjutnya. Dari kami kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismati SPD yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu adalah acara pemaparan materi oleh pemateri. Kepadanya Bapak Mokhtar Hadi SPD kami persilahkan. Mohon izin berdiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang berhormat Bapak Ismati SPD selaku Waka Kurikulum, yang kami hormati Bapak Muhammad Abdul Wasid selaku Waka Sarpas, yang saya hormati hadir Ibu Suryani selaku K3 Pemasaran, yang kami hormati Bu Dianing pengajaran dan sesama CGP, ada Ibu Erni Widanarti, ada Bu Asti, Bu Indah, Bu Leni, kemudian ada Mas Tondo, Mas Sigit, dan Pak Adi, ada Mas Tama juga, terima kasih telah hadir.
membersamai kita bersama-sama, sudah memenuhi undangan dari Bu Kepala Sekolah untuk kegiatan hari ini untuk diseminasi terkait aksi nyata 1.4.A 9 materi budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini membawa keberkahan, membawa manfaat tadi yang sudah disampaikan, sekaligus yang sudah menjadi motivasi bagi kita yang disampaikan oleh Bapak Ismadi, bahwa apa yang kita ikhtiarkan ini tidak lain tidak bukan muaranya nanti endingnya untuk murid-murid kita. Semakin hari khususnya terkait materi ini memiliki budaya positif yang kita idam-idamkan bersama. Ya Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri di sini. Satu, tentu saja menunaikan tugas untuk serangkaian kegiatan di calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Magelang. Alhamdulillah tahun ini kita membuka pintu di Angkatan 9 ini. Ada 3, saya, Pak Wasid dan Bu Dianing. Kami berharap anak Angkatan 10 belum ada yang mendaftar, di Angkatan 11 khususnya yang ada di ruangan ini mendaftar. Saya sudah mencoba mengkader, mencoba mendekati Mas Adi, Mas Sigit, dan Bu Indah. Nah, nanti Bu Asti, Bu Leni menyusul. Nah, Pak Tondo kemarin terkendala belum 5 tahun. Nah, monggo insya Allah nanti semakin banyak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ismadi, akan menjadi barometer keberhasilan untuk kemajuan sekolah kita ini. Monggo nanti semakin satu sekolah itu semakin banyak nanti bisa berkolaborasi, baik dalam mengerjakan tugas, baik dalam pretest, posttest, dan sebagainya. Saya, Budian, dan Pak Wacid sama. Nah, ketika kita harus berkolaborasi, kita berkolaborasi. Karena memang inti, salah satu dari nilai atau peran guru penggerak, salah satu yang paling menonjol adalah kolaboratif. Selain ada mandiri, kemudian juga reflektif, ya, karena kita setiap bulan ada pendampingan individu, nanti akan dibimbing oleh pengajar praktek. Itu nanti akan diberikan umpan balik selama sebulan ini apa yang sudah progres berjalan. Jadi tidak usah khawatir nanti secara teknis mengerjakan bersama dalam satu ruangan bersama. Yang penting pesan dari Bu Kepala Sekolah tidak meninggalkan jam pelajaran. Nah, kalau memang toh misalkan barengan dengan ruang kolaborasi atau hal yang lain, tetap anak-anak diberikan tugas atau bagaimana bisa disikapi. Mohon selanjutnya saya menyampaikan di 2 minggu yang lalu kita ada di ruang ini juga saya bertiga, ada Pak Wasid dan Budian, menyampaikan terkait filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun bukan menuntut, ya, yaitu dapat memperbaiki laku hidupnya murid, ya, tetapi bukan dasarnya. Dalam menuntun murid ini diberikan kemerdekaan belajar. Seperti saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah, tidak kehilangan jati dirinya, dan tidak keluar dari tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai selamat, bahagia dunia akhirat setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai masyarakat maupun sebagai anggota keluarga. Nah, masih terkait filosofi KHD, guru itu menuntun yaitu segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani dengan baik. Demikian sebaliknya,
meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, ya baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Bapak Ibu, kita patut bersyukur dalam rentang 3 tahun pendaftar kita selalu naik, grafiknya menunjukkan tren yang positif. Itu semua perlu kita syukuri. Tugas kita tadi diibaratkan dalam filosofi KHD ini adalah kita semai bibit-bibit 324 di kelas 10 yang akhirnya diterima dengan berbagai karakteristik yang unik, berbagai macam potensi yang dimiliki mereka. Bapak Ibu, sebelum sampai di sini kami telah mempelajari modul 1, Bapak Ibu, ada 4 modul, ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Di modul 1.4 ini kami bertugas untuk berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan ke sesama rekan guru yang ada di sekolah terkait aksi nyata budaya sekolah, budaya positif di sekolah. Ini Bapak Ibu, rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya susun dengan judul menumbuhkan budaya positif, yaitu siswa dapat dengan sadar melaksanakan kesepakatan kelas yang kita namakan peraturan akademik atau tata tertib sekolah. Nama peserta Mohtar Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Ngablak, Kabupaten Magelang. Latar belakangnya, sekolah dapat diibaratkan sebagai sebuah sawah dan guru sebagai seorang petani, dan guru wajib menuntun siswanya dan mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, murid akan merasa nyaman dan mampu menyerap pembelajaran dengan baik, serta murid akan sukarela dengan sadar melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Kemudian tujuannya untuk mendukung murid tumbuh sesuai perkembangannya. Selanjutnya adalah mendorong tumbuhnya motivasi internal pada murid. Tolak ukurnya terbentuknya disiplin positif dari motivasi internal. Sekali lagi adalah motivasi internal. Diukur dengan semakin sedikitnya siswa yang melakukan pelanggaran dan semakin banyak siswa yang dengan sadar melaksanakan aturan sekolah. Kemudian lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Kemudian diskusi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Koordinasi dengan sesama rekan CGP, rekan sejawat, khususnya Wakakurikulum, untuk waktu dan peserta pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya positif yang hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan. Kemudian pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya positifnya. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan alhamdulillah. Kami bertiga, saya, Budian, Pak Wasid, mendapat dukungan sistem yang cukup bagus. Kebetulan alhamdulillah untuk kepala sekolah kita juga dari guru penggerak, jadi paham betul terkait progres yang berjalan, materi yang sangat positif dan sebagainya. Sesama rekan CGP kita saling berkolaborasi, sesama rekan sejawat, alhamdulillah salah satunya adalah pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi, bersilaturahim, kemudian TU, warga sekolah, orang tua murid dalam progres setelah pendampingan kedua sesuai dengan visi prakarsa perubahan calon guru penggerak yang saya susun. Salah satunya adalah menghadirkan wali murid sebagai guru tamu. Sudah terlaksana di 2 minggu yang lalu. Kemudian murid, karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum adalah muaranya pada murid. Kemudian sarana prasarana yang ada bisa kita optimalkan dan segala sesuatunya bisa berjalan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita mencoba untuk masuk di khusus modul 1.4 terkait budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan pada akhirnya
berkarakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Bapak Ibu, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik, poin-poin yang sekiranya nanti bisa menjadi cacatan untuk bisa kita diskusikan, untuk bisa disiapkan terlebih dahulu supaya nanti lebih dinamis. Kira-kira begitu. Sementara ini masih satu arah ya Bapak Ibu, kami menyampaikan materi terlebih dahulu, nanti di akhir kita akan ada sesi diskusi dan ada refleksi. Tujuannya, aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka serta mempunyai disiplin yang kuat. Nah ini Bapak Ibu, tentu saja dengan semakin tambahnya murid, tentu saja semakin bertambahnya karakteristik anak, semakin banyak tantangannya. Saya yakin ini menjadi tugas kita semuanya, karena kita sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, diberikan yakin kita mampu bisa mengelola, bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua untuk menjadikan mereka anak yang sukses dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan sudah kita payungi dengan visi misi sekolah kita yang berorientasi satu tentu saja di aspek beriman, kemudian mampu menjawab tantangan di era global. Ini Bapak Ibu terkait konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu nanti lebih mendalam kita akan belajar bersama terkait 5 posisi kontrol sebagai guru dan segitiga restitusi dalam menumbuhkan atau menyadarkan kembali, mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara guru dengan murid yang selalu senantiasa kita berinteraksi dalam rangka untuk apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita bisa berhasil dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu terkait disiplin positif. Cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki, ini Bapak Ibu, kami coba bedakan warna karena pada poinnya di sini memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu ketika disiplin itu memang betul-betul sudah menjadi kebutuhan bagi muridnya, tumbuh dari dalam diri intrinsik tetapi bukan ekstrinsik. Nah ini Bapak Ibu tantangan. Mudah kita ucapkan tapi butuh perjuangan untuk mewujudkan itu, bagaimana anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik gitu. Selanjutnya terkait disiplin positif Bapak Ibu. Ada 3 hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua adalah disiplin diri yang dapat mengontrol diri murid sebelum melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi, sehingga bukan berdasarkan paksaan, pujian atau hukuman. Nah ini Bapak Ibu terkait materi disiplin positif, 3 hal yang bisa kita diskusikan. Kemudian ini Bapak Ibu boleh barangkali sedikit kita praktekkan. Nah, bisa dibayangkan misalkan Mas Adi saat ini menggenggam tangan yang Anda miliki itu, kalau boleh saya bertanya, Mas Adi sudah digenggam itu, misalkan nanti Pak Sigit mau membuka itu kira-kira boleh atau tidak? Mas Adi, sudah ada sesuatu hal, Anda membayangkan di genggaman itu, kemudian sama Pak Mas Sigit itu mau dibuka, boleh tidak? Tidak.
Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Alasannya kenapa Mas Adi? Kenapa kok tidak boleh? Karena ada rahasianya Pak. Ada rahasianya. Oke, Bu Asti, sekarang bergantian. Bu Asti, apa yang ibaratkan Bu Asti saat ini menggenggam sesuatu, Bu Indah mencoba mau membukanya. Kira-kira diizinkan tidak? Boleh Pak. Boleh. Nah, Biar orang tahu apa. orang tahu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa isinya Bu Asti? Di dalam genggaman itu apa? Kok diperbolehkan apa isinya? Karena memang tidak ada isinya. Oh, tidak ada isinya. Ya, oke. Ya. Ya, barangkali yang digenggam Bu Asti itu misalkan sebuah kertas ada catatannya, ada ilmunya. Jadi berbagi ilmu gitu ya Bu Asti. Nah, ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah bukanya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ya, tadi Bu Asti dan Pak Adi tadi. Ya, masing-masing mempertahankan. Ya, karena punya Pak Adi, menurut Pak Adi adalah sesuatu yang sangat rahasia, maka yang membuka tidak boleh. Nah, Pak Adi ketika mempunyai hal seperti itu tentu saja ada motivasinya. Nah, secara dari diri sendiri, tidak akan goyah terkait paksaan, godaan dari Pak Sigit. Begitu juga Bu Asti. Nah, Bu Asti dengan sukarela karena tanpa dipaksa oleh Bu Indah bisa membuka kepalan. Nah, ini sama ketika murid-murid itu melakukan disiplin, melakukan budaya-budaya positif secara sadar. Secara motivasi yang ditumbuhkan adalah secara intrinsik tadi. Ya, itu secara analoginya seperti itu. Nah, secara sederhana seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki analogi-analogi atau contoh-contoh yang lain. Tapi hal ini yang untuk mempermudah kira-kira anak memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya ya dengan cara yang simple, sederhana tadi seperti itu. Ini selanjutnya terkait kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini terkait kebajikan universal nanti ketika dalam awal misalkan pertemuan menyusun kesepakatan kelas atau kesepakatan keyakinan kelas, ini dimasukkanlah nilai-nilai kebajikannya. Misalkan anak-anak ketika asesmen mengerjakan secara mandiri. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di sana, misalnya kejujuran, integritas. Terus kemudian anak-anak hadir tepat waktu. Nah, nilai kebajikannya, berarti untuk menumbuhkan anak disiplin. Jadi ketika anak-anak datang tepat waktu itu, paham terkait nilai kebajikannya. Oh ya, saya disiplin. Disiplin itu dibutuhkan bagi saya. Karena saya besok misalnya ketika mau bekerja itu perusahaan juga disiplin misalkan. Nah, contoh yang simple seperti itu. Kemudian ketika anak mengerjakan asesmen tidak mencontek atau mengerjakan secara mandiri, nilai kebajikannya adalah kejujuran, integritas misalkan. Oh ya, besok kalau jadi pejabat misalkan bisa integritas. Nah, misalkan secara contoh yang simpel seperti itu, tidak korupsi dan sebagainya. Yeah. Nah, ini contoh-contoh kebajikan yang universal yang lain. Nanti ada keadilan. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Ini kejujuran masuk, bersyukur. Ketika anak-anak diminta untuk wahyu sholat. Nah, bagaimana tantangan kita adalah mewujudkan bahwa anak-anak itu bisa sholat berjamaah zuhur itu atas motivasi intrinsik yang dilakukan atau yang ada pada diri murid tersebut. Nah, kemudian bisa anak memahami, oh ya, kalau saya sholat itu sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak
diarahkan untuk bisa memahami nilai-nilai kebajikan universal itu. Kemudian memiliki prinsip. Nah, saya tidak mungkin akan mengambil helm temannya karena itu bukan haknya. Nah, ini prinsip yang ditekankan misalkan. Atau ketika saya menemukan jam tangan, menemukan handphone atau uang yang bukan miliknya, itu dikembalikan atau dititipkan kepada Bapak Ibu guru. Karena saya punya prinsip ketika bukan haknya tidak diambil. Nah, ini perlu. Kemudian kasih sayang. Nah, kita tidak melakukan pembulian, kita tidak melakukan sarkasme kepada sesama teman, menghormati kepada guru. Karena Allah saja yang Maha Besar memberikan kasih sayang kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Nah, berarti saya saja yang manusia biasa otomatis harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kasih sayang. Kan? Nilai kebajikan rajin. Ya, ini ketika anak-anak bisa hadir tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik dan sebagainya. Kemudian percaya diri. Nah, ini tantangan anak-anak SMK nanti ketika harus bekerja. Ada tes wawancara, kemudian ada menunjukkan performanya dan sebagainya, percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian tidak malu, mereka yakin bahwa apa yang dia lakukan itu untuk motivasi secara intrinsik yang ditumbuhkan. Selanjutnya ini terkait teori motivasi. Ya, Dan Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini anak-anak yang terlambat ketika kita berlakukan untuk dipulangkan, ini lebih baik terus kemudian dia main. Nah, karena merasa menghindari ketidaknyamanan. Nah, atau ketika anak-anak terlambat, HP-nya harus dititipkan dulu. Nah, ini anak-anak menghindari. Nah, maka anak-anak memilih yang pertama ini. Menganggap bahwa HP dititipkan itu adalah sebuah hukuman. Ketika anak-anak diberi konsekuensi untuk misalkan tugas untuk membersihkan masjid misalkan, itu mereka menganggap hukuman, maka ini masih dalam taraf yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan saya ingin datang rajin supaya diakui saya anak yang rajin oleh wali kelasnya misalkan. Nah, ini juga sebaiknya bukan yang ini. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tadi ketika nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah ada dalam diri anak, sehingga anak melakukan segala sesuatunya karena memahami bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya terkait motivasi perilaku. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman, tadi lanjutkan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan itu adalah sebagai motivasi eksternalnya. Nah, kemudian mana yang bagus? Yang ketiga, ya, tadi kami sampaikan untuk mewujudkan motivasi internalnya. Itu menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, hindari pemberian hukuman dan imbalan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Nah, ini Bapak Ibu untuk hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Tujuan utama dari hukuman konsekuensi adalah memberikan hukuman atau penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atau penalti atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman seringkali bersifat pencegahan, yaitu untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa. Contoh-contoh hukuman konsekuensi mencakup penjara, denda, kemudian ada layanan masyarakat atau pembebasan bersyarat. Hukuman akan membuat murid merasa terdolimi dan kadang menjadi minder. Nah, konsekuensi ini bersifat penguatan jangka pendek, hanya jangka pendek saja, membutuhkan respon dan stimulus. Contohnya apabila murid menumpahkan minuman temannya, ya konsekuensinya adalah murid tadi harus membersihkan. Namun kadang guru harus masih mengingatkan, ya, karena kadang murid tidak sadar apa yang harus mereka lakukan, karena belum betul-betul memahami secara motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini Bapak Ibu idealnya yang ditempuh adalah melakukan restitusi. Ya. Murid akan lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ya, kemudian fokus pada
pemecahan masalah jangka panjang. Nah ini kata kuncinya jangka panjang. Kalau yang tadi konsekuensi adalah lebih ke jangka pendek. Kemudian murid mampu menghormati diri sendiri dan orang lain, dan dalam hal ini melakukan teori kontrol. Nah perbedaan ini Bapak Ibu, untuk contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan tugas misalkan. Nah ini kalau hukuman, guru menghukum berdiri 10 menit misalkan, atau guru marah dan murid menjadi takut. Nah, yang konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk siswa mengerjakan PR dulu, baru mengikuti pembelajaran misalkan. Kemudian yang kedua, guru hormat, nah, murid hormat guru karena tugas. Nah, ini terkait untuk restitusinya. Nah, ini guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah bersama-sama disusun tadi di awal pertemuan kan, dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ini secara ideal yang perlu Bapak Ibu diimplementasikan dalam pembelajaran adalah langkah-langkah restitusi. Ya, hukuman saya pikir tidak akan mengena, justru anak-anak akan membenci kepada gurunya, bahkan bisa terekam, misalkan melakukan kekerasan verbal. Nah ini murid itu akan terekam memorinya selama-lamanya dan bahkan akan memunculkan rasa jengkel. Nah ini negatif. Kalau konsekuensi itu masih jangka pendek, ya yang bagus berarti restitusi ini. Nanti kita lanjutkan, kita dalami materinya, nanti juga kita tampilkan ada videonya supaya Bapak Ibu lebih jelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan oleh orang yang menyepakatinya. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 1, contoh adalah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah ini Bapak Ibu terkait keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dengan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Nah, ini Bapak Ibu dalam satu sisi memang kita perlu anak-anak kita tuntun, dalam satu sisi juga anak-anak perlu memiliki disiplin, memiliki budaya yang positif. Di satu sisi kita juga ada akreditasi misalkan, ditanyakan peraturan atau tata tertib. Nah, nanti terkait Bapak Ibu guru dengan murid atau di kelas perlu hanya adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas sehingga bisa menjadi pedoman ketika dalam perjalanan 1 tahun ke depan bersama anak-anak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini mirip-mirip dengan Maslow. Kalau Maslow itu endingnya adalah self-actualization. Adalah aktualisasi diri itu menjadi puncak dari kebutuhan dasar manusia kalau menurut Maslow. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut modul yang kami pelajari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau dulu saya pernah mengikuti Mapala Pecinta Alam itu ada pendidikan survival. Bertahan hidup tanpa diberi bekal, tanda diberi makanan, bagaimana di hutan atau di gunung itu bisa bertahan, bagaimana lingkungan yang ada itu bisa dimaksimalkan, ya entah masak dedaunan, minumnya juga minum air sungai dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini Bapak Ibu nun sewu, di setiap kelas kita ini secara pemetaan pasti ada anak-anak yang broken home, bahkan nun sewu ada yang anak ibu. Nah inilah kasih sayang yang kadang sudah gitu ibunya bekerjanya di luar negeri misalkan, sudah gitu lagi ikut mbahnya sudah sepuh dan sebagainya. Secara kasih sayang saja sudah mengalami
perbedaan, barangkali sudah berbeda dengan teman-temannya. Nah inilah maka ketika diharapkan anak-anak yang seperti itu ketika di sekolah dia bisa mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu gurunya. Nah khususnya wali kelas, karena memang betul-betul wali kelas ini saat ini dianggap menjadi orang tua keduanya, barangkali seperti itu. Memang betul-betul apapun keluh kesahnya wali kelas pasti sudah tahu, bahkan sampai bentuk kepalanya saja sampai paham. Bentuk-bentuk ini kalau datang pasti jam 7 lebih 5 menit baru sampai sekolahan dan sebagainya. Karena apa? Misalkan dia harus ngantar ibunya bakul dulu dan sebagainya. Nah inilah contoh-contoh anak juga ingin diberikan kasih sayang, rasa ingin diterima. Ya, kita. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak biasanya ketika mengerjakan tugas nilainya di bawah KKM. Tapi begitu suatu saat ada kenaikan, kemudian sama gurunya dipanggil, disampaikan secara person to person, Mas, semalam apa kamu belajar? Iya Pak, saya semalam belajar. Nah, ini kamu kalau belajar nilainya bisa bagus. Nah anak itu langsung bombong. Saya pernah itu ketika SMK, saya tuh tidak bisa bahasa Inggris. Tapi begitu ketika ulangan ujian sekolah, itu dapat nilai 7,0 sudah senengnya umum. Saya dipanggil sama itu namanya Pak Legowo. Mas Motar, dipanggil. Pengen tahu nggak nilainya? Ini nilaimu, nilai ini, coba lihat. Masa dapat 7 Pak? Biasanya kamu kalau dapat 4, dapat 5. Nah ini merasa anak itu bombong dan ini adalah membangun semakin menguatkan tadi anak tumbuh untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah karena merasa ternyata mampu, ya ternyata diakui. Nah ini contoh-contoh kecil yang barangkali sedikit kita sentuhan-sentuhan kepada murid-murid kita. Kemudian kebebasan. Nah ini kemarin kalau Budian menyampaikan itu ketika Bapak Ibu mengajar, kemudian misalkan Fajar, misalkan yang ngajar Fajar di Atan A, tidur. Nah ini kalau kita tidak kelola manajemen kontrolnya kita, mungkin berbagai hal pertimbangan yang akan kita munculkan, bisa langsung marah, bisa langsung memukul dan sebagainya. Ya, padahal ternyata Fajar malamnya itu harus gelondong dulu. Gelondong itu naikkan kayu-kayu besar ke mobil misalkan. Nah ini kita kalau tidak tahu kan hanya main pukul saja, biasa bocah keset dan sebagainya. Nah inilah kita lebih menata manajemen self manajemen kita dalam ketika menghadapi murid yang luar biasa dengan karakteristiknya yang barangkali aku itu tidak menginginkan murid seperti itu, tapi kenyataan yang ada seperti itulah. Nah ini maka teori-teori yang saat ini kita diskusikan bisa menopang kita berhadapan dengan murid-murid kita yang luar biasa. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mereka merasa senang. Yang kelas 3 itu kadang sudah tidak ada pelajaran agama, pengennya ya volley terus. Nah, karena memang secara hakikatnya kebutuhan dasar, apalagi anak-anak masih senang. Kita saja yang dewasa ya pengennya piknik, ya seneng. Wah besok mau ke Bromo misalkan, sudah siap-siap. Nanti yang mau dibawa apa, nanti terus anaknya titipkan siapa, itu bahkan seperti itu. Nah, itu aja kita yang sudah dewasa, apalagi anak-anak. Jadi, kemudian ini kebutuhan bertahan hidup satu persatu. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah ini tadi sudah. Maaf, salah pencet. Kasih sayang. Kemudian ini kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan diakui atas prestasi. Sedikit pun tetap kita akui. Luar biasa kamu hari ini bisa berangkat gasik. Nah anak hanya besok. Ya meskipun tetap kita apresiasi secara person to person, secara pribadi kita panggil dalam sebuah tempat yang nyaman seperti itu. Kebebasan ini tadi sudah anak-anak. Kemudian kesenangan tadi sudah. Terus ini Bapak Ibu kita lanjutkan terkait posisi kontrol guru. Nah, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah.
Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, dari 5 hal itu yang paling ideal, yang paling kita harapkan kita bisa menjadikan manajer. Bentar. Ini videonya ini. Kita ulang ya Bapak Ibu. Salam Ini bahagia ibu dan bapak snack sama minum hebat. bagian ya. Dalam penerapan disiplin. Jadi Bapak Ibu mari kita salah satu program bareng-bareng kita untuk memperkuat teori yang ada dari narasumber langsung. Kita restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu mohon maaf karena setelah ini masih ada Pak Wasid, sambil minum tidak apa-apa. Ini mohon untuk Pak Wasid sebenarnya besok, tapi ternyata Pak Wasid besok harus ke Cabdi. Sini kamu. Jadi ya 2 jam orang ngopo-ngopo ngaplong sakit. Jadi seadanya ya. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, Nanti saya Pak Ismati sama Mbak Ani Apa gabung. coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Terus Monggo sambil diujuk Bu. Biasanya berbicara Bu Nas, dengan monggo, Bu Nas. nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini selanjutnya yang terkait pembuat merasa bersalah. Naren, Aduh ya, kewenangan Pak Adi. Selamat pagi Bu. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Ini Bapak Ibu terkait dorongan eksternal nggih, masih kalau sebagai teman masih fokus pada eksternal. Bahkan kadang kalau tidak pas, kadang kemudian murid menjadi melonjak bahasanya gitu. Nah ini posisi pemantau atau monitor Bapak Ibu, coba kita lihat dulu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini Bapak Ibu yang idealnya, yang barangkali bisa kita berlatih. Endingnya nanti juga menjadikan murid itu juga sebagai manajer bisa mengontrol dirinya sendiri. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini masih galak laporan ini ya. Diri sendiri Manajer tapi dan masih. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab. Nah, ini dan sekaligus dapat menyimpulkan tadi ya, beberapa teori-teori yang sebelumnya sudah kami rangkum. Atas tindakannya, Mulai guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari. Nah ini Bapak Ibu masih bunyi sebentar Bapak Ibu. Ya, siap. Bermulai dari angka 1 Sebentar Bapak Ibu kita ini. Ini Bapak Ibu sedikit kami simulasikan untuk praktek segitiga restitusi skenario 1 ya tadi yang siswa terlambat tadi. Sebentar. Ini 5 menit Bapak Ibu biar pas, ini baru 50. Kita minimal 1 jam. Yang betul kita. Bismillah. Nah ini Bapak Ibu untuk yang validasi tindakan yang salah ketika murid menyampaikan salah, mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Kemudian dalam stabilan identitas ini pada intinya guru dalam hal ini tidak akan mempermasalahkan terkait keterlambatannya, tetapi dalam sesi ini kita diskusi terkait bagaimana mencari sebuah solusinya. Nah, karena menyampaikan Pak Guru juga pernah terlambat ketika menghadiri sebuah rapat misalkan. Nah, dari ini kita tidak akan bahas itu, tapi kita bagaimana berdiskusi untuk mencari solusi atas masalah. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas itu terkait disampaikan bahwa di awal pertemuan kita sudah menentukan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu terkait segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Itu Bapak Ibu untuk serangkaian materi 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Selanjutnya kami mohon umpan balik dari Bapak Ibu terkait beberapa materi tadi yang sudah kami sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Di sini nggak bisa ya. Monggo Bapak Ibu untuk diberi 1-2 umpan balik, bisa Bu Leni, Bu Indah, atau Bu Erni, atau Mas Adi. Monggo boleh, atau Mas Tama juga boleh. Monggo Bu Indah.
bukan umpan balik ya, tapi ini evaluasi aja, terutama untuk sekolahan kita. Yang ada di video itu kan kita sampel untuk satu anak, kita sebagai guru, sebagai manajerial, sebagai contoh yang budaya positif tadi ketika saya lihat videonya. Nah, bagaimana caranya kita ketika yang terlambat itu banyak, misalkan kita sebagai guru yang berperan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menjudge, menghukum anak dan sebagainya. Kita harus bersikap manajerial seperti yang dicontohkan itu seharusnya idealnya kita. Nah, ketika siswa yang terlambat dari kita itu lebih dari 5, lebih dari 10, baiknya yang tertepat itu yang seperti apa? Seperti itu aja. Terima kasih Bu Indah atas umpan baliknya. Ketika terlambat banyak, saya pikir tidak menjadi masalah, Bu. Artinya apa-apa kata-kata yang terlontar yang kita keluarkan kepada siswa itu tidak pada posisi-posisi sarkasme, kemudian lebih mengarah kepada kekerasan verbalnya, perkataan yang muncul. Tadi contoh ketika naren tadi, praktek naren tadi kan juga diposisikan sambil berdiri, jadi tidak masalah. Jadi tetap kita tidak masalah. Kemudian memang betul Bu, terkadang kita tetap menerapkan kapan kita bisa memainkan peran kita, contoh tadi sebagai teman, itu pun tetap suatu saat ketika itu, bahkan dalam sebuah diskusi, kalau dalam guru BK itu ada proses konseling, tidak selamanya akan dimunculkan peran-peran sebagai manajer. Ketika anak melakukan sebuah dialog, menyampaikan sesuatu, berarti kita hadir ketika menjadi posisi sebagai teman, itu juga bisa. Jadi kuncinya, tapi endingnya nanti anak-anak diarahkan kita memiliki pada posisi kontrol sebagai manajer tadi, Bu. Kuncinya perkataan yang kita keluarkan itu tetap tidak kasar lah, intinya seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan anak sarkasme lah ya, misalkan dasar keset, misalkan dasar bodoh dan sebagainya, ini karena akan terekam selama-lamanya. Jadi memang tantangan kita adalah bagaimana mampu mengontrol diri gitu. Begitu Bu Indah untuk diskusinya. Terima kasih. Pak Tama ada, Pak Tama barangkali? Bu Asti? Disampaikan, monggo Bu Asti. Budaya positif yang sudah dibahaskan. Untuk aksi nyatanya ini kebanyakan untuk siswa itu kan berbeda kepribadian ya. Kadang kita bisa menerapkan posisi 5-5-nya itu kepada setiap siswa dengan berbeda. Oh, anak ini mungkin kalau sudah pernah melakukan kelima-limanya itu untuk anak, kita kan sebagai guru pernah di posisi kelima-limanya itu dengan model anak yang berbeda-beda, karena memang setiap siswa itu kan punya latar belakang yang berbeda. Ada yang memang bisa kita posisi manajer, anak-anak paham, tapi ada yang posisi sebagai teman malah kadang melunjak seperti itu. Nah, sebaiknya untuk posisi yang bagaimana yang bisa kita terapkan di sekolah kita, untuk aksi nyata yang untuk depannya, untuk bukan hanya siswa terlambat, tapi untuk kesatuan di dalam satu kelas, Pak. Kadang itu satu persepsi, kadang seorang guru itu berbeda berbeda nih sama anak ini, kadang baik dengan posisi yang teman, kadang dengan anak ini di just anak yang nakal contohnya, kemudian dikerasi, kemudian seperti itulah. Untuk budaya baik seperti apa yang akan kita terapkan untuk umum, keseluruhan umum, kita ambil salah satu yang memang sudah meliputi semua lima kontrol itu ya, sudah meliputi itu semuanya, itu bisa dijadikan satu, diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Asti. Tentu saja diawali tadi dari keyakinan kelas ketika awal kita pertemuan, Ibu. Kemudian sambil memberikan
keyakinan kelas yang secara redaksional adalah positif, maknanya positif, kemudian juga dimunculkan nilai-nilai kebajikannya. Ya, seperti tadi di teori di sebelumnya sudah kami tampilkan. Kemudian memang secara klasikal tuh ya, betul yang disampaikan panjenengan, meminimalisir ketika kita memberikan hukuman atau merasa bersalah, itu yang grade paling bawah ya, saya pikir kita hindari. Kemudian sebagai teman dan pemantau itu masih suatu saat tetap masih bisa digunakan dengan melihat seni berbicara. Kadang memang ketika berkomunikasi itu dibutuhkan seni. Kalau tadi di contoh video yang dari kementerian itu kan seperti tekstual sekali gitu. Kalau kita terapkan dalam kita berbicara dengan murid itu kayaknya wagu gitu. Maka keluh kesah seni kita dalam berbicara tetap kita masing-masing mengolah sesuai karakter kita. Misalkan kalau Bu Asti lebih santai, Pak Tama lebih santai, lebih ini. Kalau saya misalnya agak sedikit formal, itu masing-masing juga punya karakter. Itu dan tetap nanti dimuarainya untuk posisi kalau sebagai manajer di sana Bu. Artinya lebih ke jangka panjang. Nah, kalau hanya masih besok lagi mengulang lagi ya, berarti kan belum berhasil. Hanya kalau jangka panjang harapannya memang apa yang sudah menjadi keyakinan kelas itu bisa kita sepakati bersama-sama. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi Bapak Ibu, di akhir ada refleksi sedikit. Monggo Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan classpoint.app. Kalau saya tampilkan di sini enggak bisa ya, Pak Sigit barangkali bisa membantu. Kalau saya tampilkan di sini tulisan classpoint-nya kok enggak muncul gitu. Bentar, Pak. Classpoint.app. Classpoint.app. Nah ini gini Pak Ibu. Nih classpoint yang biru itu. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Kodenya Pak. Kodenya sebentar Pak. Nah ini di sini lihat kodenya Pak ya, saya Pak ya. Kodenya ini. Saya cabut aja dulu. Di sini saja nggak bisa ya. Nanti settingannya di mana ya Pak ya? App. Nih. Ini Bapak Ibu ya. Nah itu classpoint.app ora ketok. Kodenya 71583. 71583. Nah, nanti 71583. Sudah ada yang berhasil belum ya? Ini sudah ada Pak Adi, Bu Indah, Bu Asti. Ya, ini coba sekarang kalau saya tampilkan mudah-mudahan bisa. Ditulis nama Anda? Iya, namanya Bu Erni gitu. 71583. 71583. Nah ini sudah muncul Bapak Ibu berapa? Ada Pak Cahyono, Bu Indah, Bu Asti, Bu Leni, Pak Sigit, Bu Erni. Nah ini saya kasih bintang dulu karena sudah kerso bergabung. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kok kodenya minta ganti. Mohon maaf Bapak Ibu di 84938. 84938. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu. 849. Nggih, tinggal punten nggih. 84938. Muncul Bapak Ibu, ini monggo bisa dibantu untuk masuk di situ, masuk dah pertanyaannya. Ya, masuk ya pertanyaan ya. Dipilih hasil enggak apa? Ya monggo dipilih ABCD ini bisa enggak? Habisnya di mana? Habisnya di mana?
Oh, jawab aja Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Jawabnya A. Sudah belum? Oh, udah. Sudah bisa ya? Udah. Ya. Ya sudah ada 3 yang menjawab, 4 yang menjawab, 5. Jawabannya A. Jadi yang dapat A ini ya tadi. Yes. Next begitu. Ini betul semuanya. Bapak Ibu kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Tidak muncul ya? Belum. Nggak muncul. Ini mungkin prosesnya nggak bisa dipilih ya. Jawabannya jawabannya C. Muncul Tapi Pak. belum terjawab ya. Ini belum nggak muncul ya. Belum saya setting. Ya, ini Bapak Ibu, ini untuk sedikit saja di akhir. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berkenan tadi di akhir. Nah, kita harus ada refleksi yang menjawab banyak atau mendapatkan banyak sekali. Ada Bu Asti, ada Bu ini ya, banyak sekali. Ini kemudian ada Pak Tama juga. Yang menjawab benar yang banyak ada Bu Asti, Bu Erni, Pak Cahyono Adi, kemudian Bu Indah, Bu Leni ini juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Dalam kesempatan saya melaksanakan tugas untuk menyusun aksi nyata 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Setelah ini nanti kita bergantian dengan Pak Abdul Wasid. Mohon untuk bisa rehat sejenak. Boleh keluar. Sampun ini untuk sedikit permainan saja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada kekurangan atau kesalahannya. Insya Allah kita nanti ketemu di lain sesi bertiga, saya, Bu Dian, dan Pak Wasid. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam.